kembali dengan saya Aditya Purnadani yang akan menemani waktu senggang kalian selama 3 menit ke depan. Saudara, kasus penganiayaan anak berbuntut panjang. Ayah Mario Rafael Trisambodo resmi dicopot. Mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Kasus penganiayaan anak di bawah umur Mario Dandi terdapat babak baru. Ayah dari Mario Dandi, Rafael, resmi dicopot dari Dirjen Pajak Jakarta Selatan oleh Kemenku. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael dari posisinya sebagai Kepala Bagian Umum Dirjen Pajak Jakarta Selatan berdasarkan PP 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sri Mulyani juga meminta maaf kepada keluarga korban dan berjanji akan memantau kasus dari anak Dirjen Pajak tersebut. Saya sudah menginstruksikan kepada Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan harta kekayaan dan dalam hal ini kewajaran dari harta dari Saudara RAT. Rafael mengundurkan diri dari aparatur sipil negara. Rafael menyatakan akan mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Rafael menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga David, keluarga besar PBNU, dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah dirugikan. Setelah dicopot dari Dirjen Pajak oleh Sri Mulyani, Rafael mengundurkan diri dari aparatur sipil negara. Rafael pun berjanji akan mengikuti semua prosedur yang ada. Rafael pun meminta maaf kepada keluarga korban, PBNU, dan keluarga Kementerian Keuangan karena kasus dari Mario Dandi membuat semuanya menjadi terlibat. Dan kini, Rafael pun ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK karena dugaan korupsi. Dari kasus yang sudah dipaparkan dengan jelas dan dapat disimpulkan bahwa kasus penganiayaan dan korupsi sangat dilanggar oleh negara Indonesia. Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi melanggar Pancasila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena yang dilakukan oleh Mario sangat tidak mencerminkan sikap Pancasila kedua, yaitu penganiayaan termasuk pelanggaran HAM yang cukup berat. Apalagi dalam kasus ini penganiayaannya sampai pada pembunuhan maupun korban luka ringan. Proses hukum harus terus berlanjut sesuai Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan di mata hukum harus sesuai apa yang pelaku lakukan, dan hukum tidak pandang bulu. Walaupun anak presiden pun, jika melakukan kesalahan harus menaati peraturan yang berlaku. Ayah Mario yaitu Rafael juga melakukan hal yang sangat fatal, yaitu korupsi. Korupsi juga melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena sebelum menepati jabatan seorang akan disumpah atas nama Tuhan, dan juga Rafael selama ini melakukan pembohongan mengenai harta kekayaan yang dia punya. Tindakan korupsi tidak hanya melanggar peraturan, tetapi melanggar ideologi dan prinsip dari Pancasila sendiri. Rafael pun melanggar Pancasila kedua. Seorang pejabat seharusnya berperilaku sesuai mestinya, tidak mementingkan kantong dirinya pribadi. Karena yang dikorupsi adalah uang rakyat Indonesia. Sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yang memiliki makna bahwa kedudukan masyarakat atau rakyat itu sama di depan mata hukum, tanpa membeda-bedakan, serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Sehingga, dengan melakukan korupsi, berarti sama saja telah melanggar sila ini. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, sehingga hal tersebut akan membuat rakyat merasa menjadi terintimidasi dan tidak peduli lagi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintahan. Lama-kelamaan, hal ini akan membuat Indonesia menjadi tidak harmonis. Sekian breaking news pagi ini, saya Aditya Purnadani, pamit undur diri, terima kasih.